Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah pada malam kesempatan yang berbarokah ini kita akan lanjutkan kajian daripada Fathul Qarib dan masih di dalam pembahasan fasal fi qasri salati wa jam'iha, yaitu tentang qasar salat dan menjamaknya. Yajuzu lil musafir, boleh bagi seorang musafir qasr salati rubaiyah, yaitu untuk mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2, ya. Bi khamsati syara'iti. Al-awwal ayakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Syarat yang pertama yaitu dengan 5 syarat. Syarat yang pertama adalah safarnya itu bukan bertujuan untuk bermaksiat pada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini syarat yang utama, ya. Maka di dalam mazhab safar di dalam kemaksiatan, maka dia tidak diberikan rukhsah untuk mengqasornya dan juga tidak untuk menjamaknya, ya. Tidak dirukhsahkan, tidak diringankan salatnya, ya, baik qasar maupun jamak, ya, baik qasar maupun jamak, baik qasar maupun jamak. Kemudian wasani takuna masafatu 16 farsakhan. 16 farsakhan. Antakuna masafatu 16 farsakhan. Yaitu jarak tempuh safarnya sejauh 16 farsakh. Ya. 16 farsakh. Satu farsakhnya 3 mil. Ya. Satu farsakhnya 3 mil. Dan kalau dikalikan semuanya itu ada 48 mil. 1 mil 4.000 khutwah, ya. Kemudian yang ketiga, yakun al-qasir muaddiyan li salati rubaiyah. Ayakun al-qasir muaddiyan li salati rubaiyah. Ya, ayukan al-qasir muaddiyan li salati rubaiyah. Yakuna muaddiyan li salati rubaiyah wa yanwiyal qasra ma'al ihram.
Kemudian ayakuna wa ayakuna muaddiyan li salatir rubaiyah. Muaddiyan li salatir rubaiyah. Yani seorang yang mengqasar salat, ya, orang yang mengqasar salat, ya, sebagai pelaksana, sebagai muaddiyan, orang yang telah menegakkan, menunaikan untuk menunaikan apa? Salat yang rubaiyah tadi, yang 4 rakaat. Yakunal qasir muaddiyan li salatir rubaiyah. Amma al-fa'itah hadaran fala tuqda fihi maqsurah, wal fa'itah fi safar tuqda fihi maqsurah la fil hadar. Kemudian yang rabi', yang keempat, ayan wiyal musafir al-qasra li salati ma'al ihram. Seorang musafir itu meniatkan qasar untuk salat ma'al ihram biha, ya, disertai ihram. Ayan wi al-musafir al-qasra ma'al ihram. Ya, seorang musafir meniatkan kemudian yang keempat, ayanwi al-musafir qasra li salam al ihrami biha. Seorang musafir itu meniatkan qasar untuk salatnya, ya, ma'al ihrami biha. Yang kelima, alla ya'tamu fi juz'in min salati bi muqim ay bi man yusalli. Baik. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alla ya'tamu bi muqimin. Baik ikhwah, alla ya'tamu fi juz'in min salati bi muqim ay bima yusalli salata tamah liyashmul al-musafir al-mutim. Yaitu tidak bermakmum. Yang kalimat ini syaratnya tidak bermakmum pada sebagian salatnya kepada orang yang muqim. Ai biman yusalli salata tamam liyashmul musafir al-mutim. Ya.
Yang kelima ini tidak bermakmum ya pada seorang imam. Wa yajuzu lil musafir safran tawilan ba'an yajma' baina salatai, dan boleh bagi seorang musafir untuk mengadakan safar dengan jarak yang jauh ya. Ayajma' baina salatai adz-dzuhur wal 'asr. Dan beliau selalu menghimpun salatai dhuhra wal asr, yaitu salatku zuhur dan asar. Taqdiman wa ta'khiran, baik didahulukan ataupun diakhirkan. Nah, ya ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ini adalah syarat-syarat daripada apa? Dibolehkannya qasar salat dan menjamaknya. Naam, dikatakan oleh Syekh, dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Bakar Al-Hisni, yani wa ay yakuna muaddiyan lis-salati ruba'iyyah wa yanwi al-qasra ma'al ihrami. Dan ini menjadikan apa? Hujjatun kaunu salati allati tuqsaru an takuna mu'addat li ma mari min al-adillah. Yani ini menjadikan hujjah dalam suatu kondisi ya. Yani amal maqdiyah fa in fatat fil hadar wa qadaha fis safar wajaba alaihi al-itmam. Wa yaku afan ya. Kemudian beliau menyatakan amal maqdiyatu fa in fatat fil hadar
wa qadaha fi safar wajib 'ala al-itmam li'annaha tarattabat fi dhimmatihi arba'an wadda'a Ibnu al-Munzir wal Imam Ahmad al-ijma' 'ala dzalika. Ya, jadi syarat yang keempat ini ya. Hah? Syarat yang keempat apa ketiga? Satu. Apa? Syarat itu qasar. Oh. Satu. Bukan bertujuan untuk Ya, betul. Safar ya, bukan untuk menuju ke maksiat. Yang kedua, jarak tempuh safarnya 16 farsah. jarak tempuh 16 farsah. Tiga. Hah? Orang yang mengqasar salat ayakunal qasir ini. Ayakunal qasir ayakunal qasir muaddiyan li salati rubaiyah. Kalau dia itu udah melaksanakan salat rubaiyah. Salat yang apa namanya? 4 rakaat. Dia udah selesai, udah menunaikannya. Ya. Jadi seorang yang qasir itu sudah menunaikan salat 4 rakaat, salat secara sempurna lah. Salat secara sempurna, disempurnakan. Adapun amal faitah hadiran fala tuqda fihi maksurah. Nah, adapun orang yang hadir itu apa namanya? Dia itu keburu safar. Ya, keburu safar. Tapi dia belum melaksanakan salat rubaiyah, taruhlah zuhur. Ya, taruhlah zuhur. Berangkat sebelum zuhur gitu. Bukan. Waktu zuhur tiba. Tapi dia sholat 4 rakaat dulu, sholat zuhur. Ya, harusnya sholat dulu zuhur. Ya kan? Baru berangkat. Tapi dia enggak. Jalan aja. Sholat di jalan. Jadi kosor gitu kan. Jadi 2 rakaat. Nah, ini enggak boleh. Karena lebih dulu. Enggak boleh dikosor. Karena lebih dulu zuhur masuk baru. Iya, betul. Ya. Jadi kalau dia lagi mukim, terus waktu zuhur tiba, kemudian dia jalan terus. Nanti sholat pas di jalan. Dikosor ini gitu kan. Nah, ini enggak boleh dikosor. Tapi sholat secara sempurna zuhurnya itu tadi. Ya. Karena dia belum berangkat, masih mukim. Ya kan? Amal faitah hadiran fala tuqda fil maqsur. Maka dia tidak boleh mengqadanya secara qasar. Ya, tidak boleh dikosor. Wal faitatu fis safar tuqda fihi maqsurah la fil hadar. Ya. Nah, kecuali kalau apa? Kalau dia masih berada di dalam bukan ya, atau masuk ke dalam kategori safar. Nah, kemudian itu menuntut padanya untuk melaksanakan salat secara di qasar. Ya, maksurah. Nah, ini itu adalah syarat yang ketiga. Taib wa ayyanwi al-qasra mal ihram. Nah, kalau para ulama yang menyatukan antara poin yang keempat 5 karena ya dijadikan satu ya. Sedangkan dalam Fathul Qorib
oleh Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi itu secara terpisah sehingga ada 5 ya. Yang di sini ada 5, itu ada 4. Iya. Kang Agus nggak kemarin nih. Mana? Gondrong. Nyimak dia nggak di tele? Nyimak. Sini ya tuh Kang Agus. Udah langsung OTW dia. Pandai makan supaya ngilangin ngantuk juga. Jadi ayakuna al-qasir muaddiyan li salatir rubaiyah. Jadi udah menunaikan salat berrakaat baru berangkat. Memang sunnahnya begitu. Kalau dia berangkat sebelum zuhur, ya, berarti kalau Rasulullah SAW ya, berarti sholatnya itu ditakhir jamaknya. Bareng asar. Asar. Kalau dia berangkatnya pada zuhur, berarti dia menjamak takdim, baru berangkat. Tapi rubaiyah, sholatnya Asar ini barengin sama zuhur. di waktu zuhur. Ya, baru dia berangkat. Ya kan? Kayak seperti itu. Sunnah di dalam jamak qashar. Itu biar di jalan nggak berhenti gitu. Maksudnya? Kayak gitu biar di jalan nggak berhenti sholat gitu apa gimana? Biar jalan nggak berhenti. Iya tujuan. Ya enggak. Terus gitu. Ya, bisa. Ya semua perihal dalam safar apa saja yang itu menjadikan rukhsah akhirnya. Ya kan? Apapun ya masyaqqah yang dialami di dalam safar. Ya bisa jadi nanti di jalan susah kan mencari masjid. Ya, itulah hikmahnya. Bolehnya jamak qashar, ya kan? Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa'lam anna syurtal qasr yanwiyahu li anna al-asla al-itmam. Fa idza lam yanwi al-qasra in 'aqada ihramu 'ala al-asl. ويشترط أن تكون نيات القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته ولا يشترط دوام ذكرها للمشقة نعم يشترط الانفكاك وعما يخالف الجزم بالنيات فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام وكذا لو تردد بين يكسر أو يتم أتم. Ya, taib. Ketahuilah bahwasanya syarat di dalam qashar itu seseorang meniatkannya. Seseorang meniatkan qashar. Ayan wiyal qasra ma'al ihrami. Nah, nanti kita jelaskan ma'al ihram ini apa ini? Apakah ihram yang dilakukan oleh para hujaj ya, para haji, atau ada ihram yang lain? Apa mananya? Ada yang tahu enggak?
Ya, jadi seorang dia harus meniatkannya. Kenapa? Li'anna al-aslu al-itmam. Li'anna al-asla al-itmam. Karena pada asalnya sholat itu secara sempurna. Okay. Pada asalnya sholat itu secara sempurna dikerjakan ya oleh seseorang. Nah, kalau dia tidak meniatkan qashar, ya, kalau dia tidak meniatkan qashar, maka ini dikembalikan kepada asalnya. Ya, asalnya sholat itu 4 rakaat atau dia sholat secara sempurna. Nah, disyaratkan antakuna niyatul qasri waqta tahrimi bis shalah. Kuniyatu wala yushtaratu dawamu dzikri halil masyaqqah. Ya. Jadi niat qasar salat itu waktunya adalah ketika at-tahrimu bis shalah. Ya. Waqta tahrimi bis shalah. Wa yushtaratu an takuna niyatul qasri waqta tahrimi bis shalah. Yaitu niat qasar ada dari waktu tahrimnya di dalam sholat. Kapan tahrimnya sholat? Hah? Kapan? Tahrimnya sholat? Apa yang membuat tahrim? Yang diharamkan? Tahrim wa takbir. Diharamkannya salat itu adalah ketika dia takbir. Wa tahliluha, sedangkan penghalalannya salat itu dengan apa? Bisalam. Itu dengan salam. Tahrim diharamkannya ketika takbir itu adalah diharamkan berbicara, diharamkan bergerak tanpa ada kepentingan, itu kebutuhan, ya, itu diharamkan. Perkataan-perkataan selain sholat. Jadi itu niatnya ketika tahrim bisalati kunyati, dan tidak disyaratkan dawamu dzikriha, terus menerus disebutkan niatnya, karena ini akan menyusahkan. Nah, kemudian wa'lam anna lil qasri arba'at syurut. Dan ketahui bahwasannya ada 4 syarat, ya, lil qasr, untuk mengqasar. Yang satu pertama niyatu kama dzakara Syekh. Yang pertama adalah niat, bagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Haisani. Yang kedua asalnya yakuna musaffiran min awali salat ila akhiriha. Jadi seorang musafir itu mulai dari awal salat sampai akhirnya.
Kemudian wa yajuzu lil musafir yajma'a Kemudian Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yakni wa yajuzu lil musafir ayajma'a baina adh-dhuhri wal asr. Boleh bagi seorang musafir di dalam safarnya yang tawilan, yang jauh, mubahan, boleh ya, hukumnya dia menjamak di antara dua salat, zuhur dan asar, taqdiman wa ta'khiran, baik di taqdim maupun di ta'khir. Ya, kemudian antara maghrib dengan Isya. Kemudian syurut jam'a at-taqdim itu ada salasah. Ada 3. Tapi kita lanjutkan dulu mengenai 4 syarat yang dikatakan oleh Syekh Bakar Al-Hisni. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hisni, yajuzul jam'u baina dhuhri wal 'asr wa bainal maghrib wal isya, jam'un taqdimu fi waqtil ula wa jam'un ta'khir fi waqti ats-tsaniyah fi safari tawili. Jadi boleh ya menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isya. Kemudian menjamak yakni wal aslu fi dzalika. Nah, ini landasan dalam hal tersebut apa yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wal asl fi tadi yang dikatakan yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju peperangan Tabuk. Fa kana yajma'u baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya.
Kemudian beliau menjamak salat zuhur, asar, kemudian maghrib. Kemudian yajma'u baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya fa akhara salata yawman thumma kharaja fa salat dhuhra wal asr jami'an. Thumma kharaja fa shalla al maghrib wal isya jami'an. Kemudian di dalam riwayat ini yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk fa kana yajma'u baina dhuhra. Ya, jadi beliau menjamak antara zuhur dan asar, antara isya dengan isya. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tsumma li jam'i taqdim salasatu syurut. Kemudian untuk menjamak takdim itu memiliki 4. Tsumma al-jam'i taqdim salasatu syurut. Kemudian di dalam menjamak takdim juga itu memiliki 3 syarat ya. Jamak takdim. Jamak takdim itu didahulukan salat asar ya. Ayabda bil ula bi ay yusalli adh-dhuhra qabla al-'asr. Nah, syarat yang pertama ayabda bil ula bi ay yusalli adh-dhuhra qabla al-'asr. Ayabda bil ula bi ay yusalli adh-dhuhra qabla al-'asr wal maghrib qabla al-isya. Ini syarat jamak takdim. Yaitu niyatul jam'i inda taharamil ula aw fi asna'iha. Nah, kemudian kata Nabi Syuja' berikutnya wa yajuzu lil hadir fil matari ajma' bainahuma fi waqtil ula minhuma.
Ada yang di ini nggak ditanya nggak? Fadol. Ya. Ya, Fadol. Hmm. Dia udah menjamak sholatnya. Pas dia nyampe ke tempat tujuan itu ternyata masih pagi. Nah itu dia sholat lagi nggak? Jadi ulangi pertanyaannya. Kan misalkan pergi safar ya. Iya, terus? Luar negeri apa kan? Hmm. Sebelum dia ini apa tuh dia kan udah mengkosor sholatnya. Iya. Nah pas dia nyampe ke tempat tujuan, ya ternyata masih pagi gitu. Nah dia sholat, Masih pagi. iya. Luar negeri beda waktu. Iya beda waktu nih. Terus? Dia sholat lagi gitu. Kan dia udah sholat ya. Iya. Dia berangkat zuhur. Zuhur. Di Jamaah asar. Iya. Terus dia berangkat kan? Nyampe itu saya sebelum asar. Iya. Iya. Enggak diulang. Enggak, sebelum zuhur maksudnya nyampe ke tempat tujuan. Hah? Dari Indonesia dia udah sholat zuhur terus sampai Amerika jam 9 pagi gitu. Sholat zuhur lagi atau enggak itu di sananya gitu. Aduh. Maksudnya pas di sananya itu, di luar negerinya, dia sholat zuhur lagi apa enggak? Ya kan? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Misalkan di sini dia banget zuhur kan? Zuhur. Terus nyampe sono, ternyata masih pagi. Hah? Ya kan ya? Sebelum zuhur sampainya. Apakah dia sholat lagi atau enggak? Ya. Enggak. Karena dia udah sholat di sebelum dia nyampe gitu. Misal taruhlah di pesawat ya kan? Di pesawat. Gitu. Terus nyampe malah justru sebelum zuhur. Gitu. Enggak diulang. Enggak diulang. Enggak sholat lagi gitu. Ya sini ke misalkan ke Jeddah gitu. Beda 4 jam. Enggak lah, enggak ketemu. Enggak ketemu ya? Karena perjalanan aja udah jauh ya. Kayak dari sini kemana contohnya? Kemana tuh? Sehari. Kemana? Hah? Mas jauh itu perjalanan. Enggak tahu, Anda belum pernah keluar. Intinya lah gitu lah ya. Ya intinya. Pas sampai sono masih zuhur apa sebelumnya? Sama orang yang dia ada menjamak antara zuhur dan asar, kemudian dia pulang. Nyata nyampe di rumah belum asar. Enggak, dia udah sholat, enggak usah apa namanya? Sholat lagi. Seperti itu. Tapi kalau luar negeri mah apa namanya? Kejauhan. Yang ini aja lah, yang tadi aja gitu. Dia udah musafir kan, di jama mak asar, pulang. Nah kemudian ketika pulang dia ini apa namanya masih ada waktu asar atau belum?
belum asar. Nah, ketika asar tiba apakah dia Sekali lagi? Lagi? Baik, nanti insya Allah kita akan jelaskan ini ya. Jama mator. Jama mator itu jama yang disebabkan oleh mator. Hujan. Hujan besar. Jadi bagi yang di sholat di masjid, maka dia boleh menjamak jamaknya. Itu bagi yang nggak safar. Gimana? Itu yang nggak safar juga bisa. Maksudnya? Hujan. Oh iya. Ini yang khusus yang Karena hujan. Yang mungkin. Gitu ya. Iya, karena hujan. Misalkan gimana tuh? Ke masjid hujan. Terus nggak bisa pulang. Kalau tadi kan Jamaknya nggak jamak kosor tapi ya kalau yang mungkin. ya. Intinya apa namanya? Ya ketika ya ada sholat itu menjamak. Udah menjamak ya maka dia tidak apa namanya ketika nyampe gitu kan terus masih belum tiba waktunya ya maka tidak dia udah selesai sholat, maksudnya udah selesai sholat. Sudah melaksanakan sholat maksudnya. Dan jama motor ini ada bahasa ya. Wa yajuzu lil hadir fil matari
fil matari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh bagi seorang yang hadir yang mukim dia menjamak salatnya ketika matar. Boleh bagi seorang hadir mukim dia menjamak salat ketika hujan. خلاص kita nakhtatim pekan depan aja ya untuk membahas jamak mator ini. Ala kuliah bahwasanya tadi syarat qasar itu ada berapa? 5. 1. Orangnya bukan bertujuan dalam bermaksiat. Ya, 2. Jarak tempuh safar sejauh 16 farsah. 16 farsah. 3. Orang yang mengqasar dia udah melaksanakan salat 4 rakaat. Dia niatkan untuk qasar. Niat qasar. 5 apa? Dia suruhnya 4 rakaat. Mungkin kan 4. Dia kan qasar. Dia berarti 5 dan 4. Khalas ya, yakfi jelas ya. Allah subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.